Cloud, Skylar, Sin, Rek. Wah itu 3 nama Kan? user cloud-nya, waduh. User Cloud kan? Iya. Cuman kalau dari bandnya sebenarnya dari RRQ sendiri, dia lebih ke mid sama roamernya nih yang dihabisin. Karena mungkin nggak kebaca kali ya Kabukinya mau main apa. Betul. Nggak ada bayangan bang. Masih flex banget ini. Yang pasti mungkin kita anggap pasti adalah Harit ini akan ada di gold lane atau di jungler. Oke. Tadinya bisa 3 posisi loh. Jungler, gold lane, mid lane. Tapi ini udah ketutup mid lane-nya. Kemungkinan besar akan di harus jungler ataupun di gold lane. Masih dibilang jungler pun bisa atau di gold lane masih bisa juga. Bisa ya, masih open. Sedangkan dari flex pick dari Benedetta-nya lebih open lagi. Jungler atau EXP juga. Iya, jadi benar-benar gak ketebak. Tapi yang paling menarik cuma satu bang. Apa tuh? Karena roamernya ditutup. Roamernya ditutup semua. Dan ya kita karena nggak tahu hero-nya hype, itu bisa jadi kejutan banget nanti di last pick-nya. Alright, dan ini ada sedikit kata-kata dari Zace. Prediksi top 4 MPL season 11. EVOS, Onyx, Geek, Slate. Untuk peringkat keempat antara RRQ dan BTR. Wow, Tidak ada aura. Tidak ada aura. Gimana kalau menurut dari Bung Lim? Ya. Bungkam. Bungkam. Tapi, untuk tim ya, makanya untuk di week pertama sampai week kedua belum bisa untuk prediksi sih. Karena apapun masih bisa terjadi dan Benedetta-nya kayaknya udah kelihatan nih bang, taruh mana nih. Iya. Jungler tuh? Jungle sih. Bener gak kata aku? Dan ini salah satu hero-nya Kabuki loh. Betul, itu yang aku lihat. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan menggunakan hero tank. Karena kita sebelum game ini mulai kita udah sempat discuss kan. Iya. Dia itu tipikal yang assassin. Assassin banget. Untuk tanker jungler mereka punya high. Yang pastinya lebih patternnya oke, udah punya. Retributionnya udah terbukti. Cuma di kiri sini kita lihat kalau udah ada Parsia dan Cloud, RRQ mereka juga harus punya pick over dan assassin tengah. Baru gue bilang pick over. Gameplay pick overnya. Kalau tidak dibarengi dengan gameplay pick over, ini mereka akan lack of damage banget kalau dari segi RRQ. Early-nya pun bakal susah banget mereka. Karena mereka udah punya 2 hero late game. Ini mereka agak cukup bertumpu dengan adanya Glue di early game. Glue Parsia. Kalau udah Glue Parsianya main tapi dia nggak punya jungler yang bisa melakukan eksekutor, di late game berat banget untuk dirinya. Oke, dan Atlas, wow, hero inisiator ya. Sebenarnya kemungkinan besar Benedetta-nya Kabuki akan build-nya ke arah semi sih bang. Jadi nggak bakal full defense juga, karena dia butuh bait di depan. Atlas ini tipe roamer yang butuh satu tumbal di depannya, agar nanti bisa maksimal dari segi inisiasinya. Alright, Lim Kocho, by draft kali ini. Aku masih di RRQ dengan audience prediction 88% berbanding dengan 12%. Aura Fams, where are you? Jangan lupa untuk langsung mendukung di MPL ID official Instagram kita. Ini dia satu buah kesempatan tim RRQ untuk bisa naik lagi ke klasemen teratas. Habis ditumbangkan dalam laga Royal Derby, akankah RRQ akan mengamankan poin 2-0 atau bahkan Aura Fire dengan roster terbarunya mendapatkan kemenangan pertama kita. So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Ramai sekali dari MPL Arena dan ini benar-benar menjadi match yang menarik banget karena Aura baru 1 kali doang menang bang dari matchnya ketika melawan RRQ sejak dibukanya franchise. Alright, dan ini dia bisa dibilang secara tidak langsung banyak orang berkata Aura bari ke setelan pabrik, tapi Aura kali ini akan mencoba membuktikannya. Mereka merombak semua roster yang mereka miliki. Bahkan dengan adanya permainan pattern assassin di kedua belah sisi. Cuma minusnya satu, Benedetta bisa ke arah tank. Iya, mungkin ke arah semi nanti bang. Hybrid. Jadi ada hybrid defense, ada juga mungkin satu kayak sosok Hunter Strike. Ataupun malah Victor nantinya untuk sokong damage juga. Karena kalau dari Emblem pasti ke arah Demon Slayer biar nanti kontesnya menang. Oke, lebih mengarah kontes. Kalau Emblem mungkin emang kita udah mulai prioritas ke arah sana ya. Karena pertama dari segi farmingnya lebih cepat. Walaupun emblem-emblem lainnya akan lebih kuat dalam segi teamfight. Cuma melihat dari pergerakan dari seorang Kabuki ini, dia udah mulai paham pattern dengan jungle yang mereka miliki. Dan fun fact by Grab, ini adalah pertama kalinya Hai bermain sebagai roamer di MPL Indonesia Season yang ke-11 ini. Dan langsung dicobain di MPL loh bang. Nggak ada ngeri-ngerinya bro. Gak takut sama sekali. Dan Cait ini memang dia user yang terbilang power untuk Haritnya.
Jadi harus dikit hati-hati juga nih. Jangan sampai dia dapetin link yang oke. Karena kalau punya item, dia punya absorb shieldnya nantinya bisa nahan damage dari Skylar. Dan bahkan kalau bisa kita bilang ya beberapa belakangan ini para pemain yang powernya kayak itu selalu dikeluarkan di MPL. Pertama Rizal kita kemarin lihat Moskovnya power dilepas. Cahit power dengan Harit dilepas. Dan bahkan itu Heist juga kemarin dilepas. Cuma yang cukup problem adalah ketika dilepas itu malah menurut gue adalah wah ini something wrong nih. Yang power lo lepas ada apa nih? Iya, tapi ya balik lagi bang. Biasanya orang yang dapetin powernya pun fokusnya ke mekanik ya bang. Betul. Jadi mungkin rotasinya yang terlambat ataupun dari segi makronya nggak terlalu connect. Itu jadi dasar juga sebenarnya bang. Kenapa hero power dilepas tapi kok bisa nggak menang gitu loh. Yes, jadi banyak banget pertimbangan apalagi di sisi Gold Lane yang sekarang menjadi prioritas untuk para tim-tim yang berada di MPL. Lihat Kabuki membuka terlebih dahulu. Kita lihat para pemain dari tim Aura Fire langsung membuka dengan baik. Transfer ke belakang. Hai sudah menggunakan flickernya. Bahkan Fatality kali ini gak berhasil mendapatkan point kill. Di sisi sebaliknya first blood berhasil didapatkan oleh para pemain dari tim Aura. 2 point kill. Kabuki save dengan retributionnya. Albert again and again kali ini ditumbangkan dan bahkan gagal dengan retributionnya. Iya, dengan kontes yang bagus banget. Yang pertama adalah pastinya lebih nyaman dari Kabuki. Dia punya an eye for eye, jadi dia immune sementara dan retribution timingnya itu bisa pas banget. Tapi ya ini melihat dengan RRQ, dengan adanya Kufra di awal, adanya Parsia, mereka nggak takut loh untuk kontes secara objektif. Karena dari segi power, Valentine itu akan lebih power dari awalnya. Yes, poking-pokingnya. Emang dia hero poking. Sementara dari seorang Parsia ini kan dia emang hero burst. Bener. Untuk spammingnya dia nggak terlalu banyak bisa kita bilang. Bahkan di bottom lane melihat adanya Kabuki yang mencoba untuk melakukan rotasi, Skylar harusnya udah tahu kan hal itu ya. Kalau untuk dari map awareness ya, Skylar ini salah satu gold lane yang kuat banget. Sebenarnya Kabuki juga ketika waktu dia di gold lane, map awareness-nya tinggi banget bang. Jadi ketika di mid-nya hilang, dia tuh udah langsung jaga posisi. Mau kemana pun mid-nya pergi, dia tetap jaga posisi dan retribution masih bisa diamankan oleh Albert. Oke, mengadu retribution kali ini nampaknya Albert udah mulai panas dan ternyata tell prediction-nya kali ini. Untuk RRQ dengan adanya 4 caster dan 2 caster KB dan juga Mirko menuju ke Aura Fire. Kalau aku based on by draft. Dengan adanya draft yang dimiliki RRQ cukup kuat. Bahkan di sisi sebaliknya Lemon lihat mencoba untuk mendominasi Fluffy di depan dengan ada Shadow Kid keluarga bersama dengan Veteran Strike. Masih belum bisa diselamatkan Kabuki. Kali ini masih dengan Knife for Knife bersama dengan Alito Available. Bahkan menyusun gimana caranya Aura Fire bisa mundur tanpa harus terpick off. Decision yang bagus banget dari Fluffy. Dia ngebuka Black Dragon Form dan dia langsung turun bang. Biar dia dapetin imunnya doang dan rotasi kali ini Hype yang bakal mimpin ke arah gold lane. Oke, tapi Vesagar kita tahu salah satu hero favoritnya dia juga Varsha. Bahkan itu hero powernya dia sendiri. Dan dengan Valentina ini secara tidak langsung. Oke, gue bilang Valentina itu emang bisa mengcopy IMU. Tapi kalau ngomongin soal untung, lebih untung kalau ngopi Varsha. Iya. Kalau gue. Mungkin hilangnya tuh cuma satu bang. Mobilitas dari burungnya Varsha ini loh yang Ferry. Ya. Ferryansyah. Ferry beda dong, Pulung. Pulung. Tapi kalau namanya kontes turtle ya. Walaupun tadi kita lihat yang menang adalah Aura Fire. Dan dari segi network pun Aura Fire masih unggul bahkan dari killnya. RRQ tetap harus kontes bang. Yes. Karena kalau dibiarin free, dapetin buff turtle, Kabuki akan semena-mena nanti masuk ke gold ataupun XP. Yes, dan bahkan Kabuki mungkin rotasinya akan lebih cepat dibandingkan seorang Albert ya. Melihat adanya satu buah turtle yang setelah dibuka oleh para pemain dari tim RRQ. Tim RRQ akan lebih mundur untuk ke arah belakang. Tarik sejenak melihat potensi gold yang cukup. Ini hitungannya di early, di 5 menit awal. 1000 tuh tinggi loh, beda 1000 tuh jauh loh. Terasa. Itu berasa banget. Karena kalau mungkin tiara menit-menit di atas 10 menit nggak terlalu terasa. Kabuki membuka terlebih dahulu. Ada VN di depan sana. Hai memberikan sedikit informasi, menjaga Turtle dengan sangat aman. Karena kalau ada yang mendekat akan ada fatal ditembakkan. Retribution from Kabuki tetap berhasil mendapatkan satu buah Turtle dengan cukup mahal. Dua Turtle diamankan, Lemon di arah belakang. Mendapatkan seorang Hai, mencoba untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi VN nggak bisa membuat seorang ditembakkan, dibawa kabur. Dan Lemon tertiktal. Lihat, Lemon masuk perangkap dari tim Aura Fire. Wow, sang api. Retribution dari Kabuki. Kita tahu Albert. Kita semua mengakui Albert dengan retributionnya. Ternyata dia nggak bisa dapetin 2 kali turtle. Ini menjadi keuntungan yang bahaya sebenarnya. Tapi ternyata salah dibalikan kembali karena Natu Blazing duet dari belakang dan bahkan Shadow Kill. Setidaknya at least mendapatkan 1 buah point kill yang dimiliki dari tim RRQ. Pecah telur di menit yang ke-6. Untuk RRQ itu adalah waktu yang lama. Ya, 6
menit baru dapetin 1 kill. Hai. Lemon masih mau lebih. 1 buah poin kill kembali Rainbow. Melakukan rotasi dengan Ferry-nya. Menuju ke arah bottom lane. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Mengejar ketertinggalan gold hingga terbayar 600 perak saja sekarang. Iya, ini dia Bang yang tadi sempat lu bilang juga, karena ketika memang fitur ice track-nya diambil, mungkin impact-nya masih sama. Tapi nggak untuk mobilitas Bang. Kita tahu Rainbow tadi langsung muter ke belakang. Dan dia punya range yang jauh banget untuk dapetin 1 kill. Sementara dari segi item, mungkin dari Harit Cait terlebih dahulu nih. Spam dari Chrono Dash udah bisa dilakukan karena udah ada 2 cooldown. Reduction yang cukup banget untuk nge-spam Chrono Dash nanti ketika zaman Force. Yes, tapi satu lagi item mungkin bulu yang sangat ditunggu oleh seorang Cait. Dia akan memberikan dia sedikit damage untuk one by one situation dengan seorang Skylar. Skylar ini mulai harus lebih respect. Ingat, Facehugger burst damage yang makin late game makin perih. Mungkin Athena Shield akan menjadi jawaban dari seorang Skylar, walaupun bukan sekarang. Tapi kalau misalnya bukan sekarang, lawannya dia juga kan bukan seorang physical damage. Jadi nggak terlalu bermasalah kalau dibuat Athena di item ketiga. Iya, itu gue setuju. Dan dari segi gold ya, kita tahu RRQ digempur habis loh sama Aura. Tapi yang paling tajir tadi Skylar ternyata. Betul, karena Skylar free. Mereka ini Aura Fire berhasil memenangkan tim fight selalu di arah Turtle. Dan ini dia penentuan. Apakah akan ada perfect turtle untuk Aura Fire? Karena ini Aura Fire dengan roster terbarunya. Fatal Link telah dikeluarkan. Alex Fire Flow. Tepakan retribution harusnya di tangan dari seorang Kabuki. Free turtle untuk Aura Fire. Perfect turtle atas tim RRQ. Ingat, harus digaris bawahi. Atas tim RRQ yang berada di top 3 klasemen. Sedangkan Aura sedang berada di posisi yang terpuruk. Iya, bahkan nggak pakai retribution dan Kabuki. Kabuki berhasil mencolok satu beberapa poin dari seorang Alpha Tabang mencoba ditumbangkan di depan sana. Kabuki survive, mundur ke arah belakang. Hai memberikan jiwa dan raganya. Aura Fire tidak kenal takut untuk mengadu retribution kali ini. Wow, dominasi dari Aura Fire nggak berkurang sama sekali. Mungkin menjadi satu informasi yang penting banget ketika tadi turtle-nya dilepas. Dia nggak pakai retributionnya Bang. Dia pede banget. Mungkin tadi kalau misalkan ada Rainbow ataupun siapa sedikit lah ya. Dia ngeliatin ke arah turtle, mungkin itu bisa nge-bait retribution dari Kabuki. Tapi karena nggak ada, ya dia pede banget dan langsung trapping. Langsung tripping dan dia pede banget karena dia tahu dia punya power retribution. Toh kalau dapat syukur nggak dapat ya uts ya gitu udah, loh. emang punya RRQ kan. Yang itu punya buff-nya RRQ gitu. buffnya. Dan bahkan kali ini berarti kita harus mengakui Albert 5 season dia berada di posisi puncak kurang lebih ya dari season 6 sampai sekarang. Berarti 4 season ya? 4 season. 4 season dia berada di puncak ya kan. Tapi kita lihat dibalikin kembali keadaan Kabuki terlalu sakit mundur ke arah belakang. BYN memberikan sedikit distraction, tidak mengenai siapapun di sisi sebelah top lane. Skylar, dia selalu lebih fokus untuk objektif. That's why kenapa dia lebih kaya dibandingkan yang lainnya. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, tim fight yang dipegang oleh tim RRQ kali ini, mereka tidak punya power. Final Set dikeluarkan, Hai bakal menjadi pilihan utama, tapi nampaknya Finn duluan yang bakal menjadi korban jiwa. Facehugger full of power untuk bisa menumbangkan para pemain dari tim RRQ. Aura Fire dengan roster terbarunya. Ini menjadi dirinya sendiri. Mereka mencoba untuk membakar api bersama sang raja. Mencoba untuk membakar kerajaan dari sang raja. Circle telah dikeluarkan. Berhasil menemukan seorang cair. Mundur ke arah belakang para pemain dari tim Aura Fire. Jangan lupa ini bisa menjadi baiting untuk mereka. Tim RRQ. Wow, sebenarnya mungkin informasi yang penting didapatkan karena Haik selalu makan Finn dengan Fatal Link-nya. Jadi ketika sudah Finn-nya tumbang, oke, gak masalah. Tapi dia ngeluarin banyak banget source skill seperti skill-skill besar tadi kita Ice Track Durian dan Facehugger. Facehugger masih berhasil didapatkan, shadow kill-nya tidak ada, tapi coach shadow-nya menyangkut karena seorang Albert. Albert seorang diri di sana, tidak ada yang menemani bersama dengan Kabuki. Bakal coba ditumbangi begitu saja. Albert membalikkan kembali para pemain dimiliki dan shutdown. Akhirnya berhasil didapatkan Skylar. Blazing duet from Skylar membuat para pemain dari tim Aura Fire porak-porak dalim. Dan lihat damage-nya terlalu sakit. Chai Ferrari going. Last hit. Chai still survive, tapi zaman force for defensive itu bukan hal yang baik. Oh no, Fluffy juga ketinggalan di belakang dan udah mulai ketahuan Bang Ji. Oh, Fluffy, where are you going? Mencoba menghindari damage yang diberikan dari seorang Skylar. Fluffy nampaknya masih coba untuk bertahan. Mengimun apa yang dimiliki dari seorang Lemon. Para pemain dari tim RRQ, mereka punya power yang sangat besar. Pertama, gak ada Black Dragon Transform. Kedua, tidak ada Flicker untuk Facehugger. Tapi mereka masih belum tahu informasi tentang Hai. Ya. Paling nggak untuk Hai-nya masih harusnya dia mikirnya akan ada Bang. Kalau informasi yang masih belum jelas,
biasanya rata-rata pro player itu akan Anggapnya membulatkan ada. jadi ada. Betul, gue setuju. Itu rata-rata pro player dan turtle dari Lordnya ini bakal enak banget sebenarnya setup sama RRQ. Tapi hati-hati karena Kabuki itu untuk nge-steal ya nantinya. Dia punya an eye for eye yang enak banget. Jadi dia lebih nyaman bang. Retrinya tuh lebih tenang. Contohnya kayak Lancelot Tonros kalau dulu. Ah. Lancelot Tonros. Nah kalau misalnya dia mau seperti itu, win condition yang dia miliki satu, Lim. Gimana caranya Skylar ini melakukan team fight backline-nya. Jadi bermain flanking. Oke, kita anggap Lord di tangan dari Aura. Ya. Tapi kalau Aura tumbang 4, tumbang 5, tumbang 3 pun Sama aja sih. itu tetap cuan untuk RRQ. Ya dan sekarang bahkan setupnya rapi banget bang. RRQ dapetin free Lord. Nggak bisa untuk nge-steal pun bahkan ke depan aja nggak bisa. Oh, Hai terlalu dalam nampaknya kali ini. Mencoba untuk memaksakan di depan sana. Skylar memberikan sedikit pressure dan diberikan Hai. Damage-nya Flicker telah dikeluarkan. Informasi didapatkan para pemain dari tim RRQ kali ini. Informasi yang valid dan bulat. No Flicker untuk Hai. Wah ini defense-nya bakal susah lagi nih. Apalagi ini kan Parsianya walaupun bisa dicuri ya. Mungkin Fitter Ice Strike bisa diambil memang. Tapi sayangnya Rainbow ini yang punya Fitter Ice Strike asli. Bisa juga nih membombardir bagian belakangnya. Seperti Cait, seperti Facehugger. Tipe-tipe yang gak terlalu keras itu bahaya sih. Alright. Yang tidak terlalu keras bahkan yang keras saja lebih berbahaya. Lihat Hai. Cet, 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 cet. Itu sangat sakit tapi Buset. mencoba di-poking begitu saja. Skylar tak kenal takut. Tapi ingat Skylar damage dari Facehugger yang mulai harus diperhatikan sih. Damage, gue kalau melihat Skylar ini bukan Cait lawannya, Facehugger. Iya bisa burst ya. Bisa burst dan bahkan dia bisa dibikin linglung cloud di depan sana. Ada Kabuki, Knife for Night telah dikeluarkan para pemain dari tim RRQ. Memasang menuju ke arah top dan mid lane-nya. Pemecahkan pasif yang dimiliki oleh tim Aura Fire di best turret mereka. Mengejutkan sekali 2.300 gold malah dipimpin dari tim RRQ. Mereka membalikan kembali keadaannya. Mendorong wave-nya dengan masih ada satu buah minion. Super di arah tengah dan di arah top lane. No base turret pasif. Dari bottom lane. Pasif dikeluarkan oleh seorang Rainbow. Federer ternyata satu talinya gagal. Dibalikan kembali keadaannya. Skylar trigger disiplin dari segi blazing duet yang belum ada. Dan diving ke dalam blazing duet. From Skylar. Berhasil memporak-porandakan para pemain dari Sema Aura Fire. Cair. Shadow kill. Bahkan Aura Fire. Gila 3 pemainnya. Ini penjara untuk tim Aura Fire. Wah Vayne sang kapten dari sang raja. Bisa dapetin 3 pemain langsung dan Hai kali ini bakal dikejar juga. Mau dipaksa sepertinya bang. Oke, tapi Kabuki, kamu terlalu dalam. Dan bahkan terperangkap di depan sana. Masih coba untuk selamat. Kabuki still survive. Oh my god, leave. Defense yang bagus sebenarnya sih. Walaupun kehilangan 2 base turret ya. Jujur, dengan timing yang bagus tadi dari Finn, itu bisa di-end loh sama RRQ. Kalau memang tadi dia escape-nya nggak bagus. Sementara untuk counter initiate-nya sendiri, Aura Fire bermodalkan Kabuki, menurut gue itu udah satu hal yang paling penting. Di timing yang pas lihat, Iron Rage kena ke arah 3, follow up-nya Blazing Duet. Kalau mereka seandainya jalannya satu arah bang, ke arah base bareng-bareng, itu rata bang. Rata itu. Karena kena damage Blazing Duetnya barengan. Tapi sayang karena Blazing mereka Duetnya di kanan. Iya, mereka mencar. Jadi damage-nya nggak terlalu kena semua dan ada beberapa yang selamat. Alhasil masih bisa defense. Tapi dengan adanya lot yang pertama aja menurut aku pribadi ya, dengan adanya 2 base turret yang pecah itu udah cuan banget sih. Itu Ya. udah paling mahal karena mereka masih ada pasif. Mereka lotnya masih lembek, masih lembut. Tapi lihat bakal coba dipaksa di depan sana. Skylar mundur ke arah belakang, coba dipaksa. Masih dikocok begitu saja. One last hit. Salah pick up habis terjadi tapi Blazing Duet bersama dengan Fatali dikeluarkan begitu saja. Shadow kill membuat seorang Hai terperangkap bersama dengan Facehugger dan Cait. One last man dari top lane harus hilang. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Ganking gaming yang mencoba mereka lakukan. Tapi nampaknya belum berhasil. Skylar sebagai seorang baiting malah melakukan jebating terhadap para pemain tim Aura Fire. Kabuki, one man show versus everybody. Immortality pecah. Peter Bowen sangat bebas dan Aura Fire tetap ditekuk. Kemenangan untuk sang raja di game yang pertama. Wow, sang raja. Dari segala raja bisa mendapatkan 1 poin kemenangan yang manis banget. Karena apa? Karena di awalnya mereka di-press bang. Di-press habis. Tapi masih bisa farming dari Skylar, dari Albertnya masih bisa dapetin patternnya. Dan mungkin dari Rainbow ya. Kita mungkin nggak sering melihat tadi Rainbow-nya jarang kesorot. Tapi dia nge-control rotasi bang. Pakai wings by wings dia jalan, ngasih presence-nya. Ke arah XP lane, ke arah gold lane. Dan itu yang bikin mungkin Cait terpressure banget bang. Gak nyaman banget tadi Cait main. Jujur ya, Cait bukan hanya gak nyaman. Cait itu gak dikasih bermain, kalau lebih tepatnya. Gak dikasih kesempatan sama sekali untuk bisa melakukan bahkan farming sedikit pun. Dan ini agak cukup aneh untuk Fluffy. Fluffy adalah salah satu